Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya nggak yakin ada yang nonton video ini, tapi mungkin nantinya ada. Dan alasan saya membuat video ini adalah ngobrol santai tanpa sebuah tema. Saya hanya ingin berbincang tentang latar belakang saya membuat YouTube dan sebagainya, dan mungkin sedikit perkenalan. Semoga berkenan teman-teman. Peringatan dulu, video ini durasinya panjang. Sebelum teman-teman menyesal menonton lebih lanjut, boleh skip nonton aja. Saya itu semacam membuat journaling untuk diri saya sendiri. Nanti saya akan setel lagi, play lagi di kemudian hari. Dan ini adalah seperti apa ya, sudah sebulan usia channel YouTube saya, dan saya bersyukur atas pencapaian-pencapaian kecil. Mungkin videonya belum banyak muncul di pencarian, tapi tidak masalah. Setiap pencapaian kecil itu adalah sebuah pencapaian juga yang perlu disyukuri. Kalau saya memandangnya seperti itu. Ini adalah obrolan yang sangat santai. Semoga jika ada yang menonton, semoga ini bisa diambil manfaatnya. Ini juga video yang tidak diedit-edit, alias saya mungkin akan ngomong ngalor ngidul dan tetap nggak akan saya cut, akan jalan terus. Terus jika teman-teman sampai pada video ini, saya ucapkan terima kasih banyak karena berarti teman-teman menonton video saya yang lain. Biasanya kalau, saya habis upload suatu video dengan tema tertentu, saya akan share di sosial media saya dan, mengajak orang untuk menonton, tapi untuk video ini kayaknya enggak, saya nggak akan melakukan itu. Dan jika teman-teman sampai pada video ini berarti teman-teman Mmm, orang yang beruntung. Semoga ada yang bisa diambil manfaatnya. Pertama, kenapa namanya Lana Adam? Apakah itu nama asli? Itu bukan nama asli, tapi juga bukan nama palsu atau nama samaran. Itu adalah akronim dari, orang-orang yang saya sayangi, nama dari orang-orang yang saya sayangi, yaitu anak-anak saya. Mmm, saya lebih suka menyebutnya sebagai nama pena. Saya itu sebenarnya cukup aktif menulis dari zaman Majapahit, bukan dari zaman SMA, kuliah, saya journaling, blogging juga, menulis di WordPress ya. Nah, namun sebentar, semoga tetap kedengeran ya teman-teman, ada ondel-ondel lewat. Jadi, eee saya aktif menulis ya, saya punya WordPress dulu dari zaman dibina dari zaman SMA, kuliah, sampai bekerja dan sebagainya. Itu adalah proses yang panjang dan lama. Sedihnya adalah saya lupa password-nya, teman-teman. Itu tuh sudah banyak, apa ya, kayak subscriber-nya gitu, terus views-nya juga sudah banyak. Nanti saya kasih lihat, alamat WordPress saya. Saya lupa password-nya, saya lupa email apa yang, eee, maksudnya email yang dipakai saya ingat, cuman saya lupa password email itu. Jadi untuk mereset password WordPress kan saya harus masuk ke email, nah password email yang lama itu saya lupa. Ya, jadi Lana Adam itu semacam nama pena, kayak, eee, saya tuh selalu senang dengan saya suka membaca dan saya senang dengan para penulis yang mempunyai nama sendiri di tulisannya kayak Tasaro GK, GK kan Gunung Kidul, terus Asma Nadia dan sebagainya, banyak lah ya yang punya nama pena. Kualitas saya masih sangat jauh dari orang-orang yang saya kagumi, tapi saya, sebagai orang yang mengagumi tuh jadi semacam meniru atau mau mengikuti jejak gitu loh, gitu. Jadi kalau dulu yang di WordPress itu, nama pena saya adalah Erodes.
Tapi kemudian sekarang, itu kan dari zaman SMA, kemudian sekarang, saya sudah memiliki keluarga dan ternyata hal yang saya sukai dan saya care banget dalam hidup ini juga berubah dari yang, tadinya terobsesi dengan sesuatu, kemudian sekarang apa yang menjadi hal yang sangat penting bagi saya adalah anak-anak saya, kemudian saya menggunakan nama mereka, menyingkat nama mereka, menjadi Lana Adam ini. Terus kalau ditanya nama aslinya siapa ya? Nanti aja deh, kapan-kapan aja. Karena saya termasuk orang yang profilnya sangat terbuka, publik. Jadi kalau teman-teman ketik nama saya di Google itu langsung banyak gitu. Saya aktif menulis di Kompasiana, ada di eee, blog saya juga bukan cuma satu, kemudian di LinkedIn, Facebook. Facebook dulu sih, sekarang udah nggak pernah main lagi. Terus Instagram dan sebagainya itu banyak dan, tujuan saya di sini membuat, vlog YouTube ini bukan untuk personal branding seperti itu, bahkan saya belum pernah sharing, eee, konten saya di sosial media yang sangat publik seperti Instagram belum pernah, paling di WhatsApp yang itu cuma teman-teman dekat, gitu-gitu aja sih. Jadi ya belum. Jadi saya ingin yang lebih dikenal, misalnya pun banyak yang menjangkau video saya dan sebagainya, itu bukan orangnya, tapi kontennya. Saya pengennya seperti itu, walaupun saya tahu dan saya sadar konten saya itu masih jauh dari kata sempurna, masih banyak sekali yang harus diperbaiki dari segi teknis, konten, isinya itu sendiri, mungkin manfaatnya belum begitu banyak. Namun, saya itu begini ya teman-teman, kayak kalau saya menunggu sempurna dulu buat mulai, kayaknya nggak mulai-mulai karena saya nggak akan mungkin sempurna dan perjalanan pembelajarannya itu panjang gitu. Jadi saya pengen, ya udah yang penting mulai dulu dari apa yang ada dulu dan, pengetahuan yang ada, eee, apa sih ya, knowledge yang ingin dibagi, apa yang ada sekarang ya dibagi sekarang. Semacam itulah. Jadi, ya saya berharapnya apapun yang saya bagikan sekarang ini, walaupun masih seadanya, walaupun masih, banyak yang perlu diperbaiki dan sebagainya, itu tetap bisa diambil manfaatnya. Jika ada yang kurang dan sebagainya, bisa dilengkapi di kemudian hari, gitu sih. Kenapa konten-konten saya awal, beberapa video saya yang awal ini berbicara tentang tes psikologi, karena itu adalah hal yang baru saja saya alami. Iya, apa namanya, jadi gini ya, saya punya satu teori sebenarnya ya, orang akan membuat konten di YouTube sesuai dengan apa yang biasa dia lihat di YouTube. Kalau orang yang biasa melihat masak-masak atau apa dan dia memang hobi masak, mungkin at the end of the day dia akan membuat konten tentang memasak. Begitu pula orang yang biasa, melihat tentang, vlogging dan sebagainya. Kemudian, konten YouTube dia akan tentang vlogging, tentang keluarganya, mungkin jalan-jalan, tentang anak-anaknya dan sebagainya. Yang biasa melihat tentang mengaji atau, belajar tajwid dan sebagainya akan membuat konten tentang itu. Yang biasa tentang gym, yoga, dia akan membuat sesuatu yang menurut dia menarik, menurut orang tersebut menarik. Nah, saya ini di YouTube itu biasa melihat tentang, konten pembelajaran. Misalnya saya mau psikotes, saya akan nonton itu, atau misalnya waktu itu sempat ikut CPNS, belajar, itu banyak sekali dari YouTube dan saya merasa konten-konten yang tersebut yang seperti itu tuh memberikan manfaat buat saya dan menurut saya konten-konten yang seperti itu adalah konten yang menarik dan berguna buat saya, gitu. Jadi kemudian dengan teori saya tersebut
tentu saja ketika membuat konten, saya nggak pinter juga nih nge-vlog atau gimana sih nge-vlogging itu yang, vlogging sehari-hari, jalan-jalan dan sebagainya, karena memang satu saya jarang jalan-jalan, kedua saya nggak pernah nonton tentang itu. Jadi, ya saya membuat konten seperti konten yang biasa saya tonton di YouTube, gitu. Kemudian kenapa tentang psikotes, karena yang tadi saya bilang saya, baru saja mengalami. Saya ini teman-teman, ini reveal ya, saya, dari mulai mungkin mau lulus kuliah, sampai kemudian bekerja, kemudian, berkeluarga dan sebagainya, saya mengikuti banyak sekali tes masuk perusahaan. Baik sebelum saya diterima kerja di manapun, masih mahasiswa, kemudian, mmm, ketika saya fresh grade mencari pekerjaan pertama kali, kemudian sudah bekerja di salah satu perusahaan multinasional, padahal mau cari apa lagi sebenarnya. Kemudian, ketika saya keluar dari perusahaan tersebut, mencari lagi pekerjaan yang lain, itu semua mungkin kalau bisa dihitung ya puluhan, ratus enggak sih, kalau ratus enggak, kalau yang saya lamar ratusan iya. Tapi kalau prosesnya mengikuti dari awal sampai akhir berpuluh-puluh itu iya. Dan di antara semua proses itu pasti ada yang berhasil, ada yang gagal. Yang berhasil tentu saja apa yang tempat saya bekerja dulu, itu adalah contoh yang berhasil karena saya akhirnya bekerja di situ. Kemudian yang gagal juga banyak dan, bagi saya kegagalan itu bukan sesuatu yang memalukan untuk, ditutupi atau bagaimana, tapi itu adalah sebuah pembelajaran ketika gagal di suatu tempat, kalau saya melihatnya adalah, oh mungkin memang belum di situ rezeki saya, mungkin rezeki saya ada di tempat lain, dan memang betul. Dan, apa ya, masalah gagal itu ya, ketika saya fresh graduate dulu, saya itu sebelum saya bekerja di, tempat kerja saya itu melamar di banyak sekali perusahaan. Ada career day saya ikutin, ada, talent pool kampus, segala macam saya ikutin, dan, eee, saya bukan diterima ya, mengla mendapatkan progres di beberapa perusahaan, dan tidak banyak juga yang benar-benar menolak. Padahal itu perusahaan yang memang skalanya kecil dan saya tapi tidak berkecil hati. Saya bukan tipe orang yang mudah menyerah dan berkecil hati. Saya tetap akan melamar. Kan sebenarnya kalau dipikir kayak yang, "Wah, di perusahaan kecil aja loh kamu nggak keterima, ngapain kamu melamar di perusahaan besar luar negeri," dan sebagainya. Tapi tetap saya lakukan dan alhamdulillah rezeki saya saat itu justru diterima di perusahaan yang jauh lebih besar, lebih baik dari segala macam, dari, personal development-nya, dari, eee, gajinya, dari, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya, gitu. Jadi kembali lagi ke masalah diterima dan tidak diterima, bahwa, apa namanya, pembelajaran, sebuah kegagalan, keberhasilan ataupun kegagalan itu adalah sebuah pembelajaran bagi saya sendiri dan saya ingin membagikannya. Gi gitu teman-teman, walaupun orang tentu saja lebih suka dengar success story, tapi, unsuccess story itu pun bisa dijadikan pembelajaran. Yang saya bagikan di sini, banyak success story-nya, tapi yang, unsuccess story juga mungkin akan saya bagikan. Apa ya, ya jadi itu adalah pengalaman yang, ingin saya bagi dan saya Saya harap ya, kita tuh nggak harus mengalami kegagalan dulu untuk mengambil pelajaran. Kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Kita tidak harus melewati sesuatu dulu untuk mendapatkan pengalaman tersebut, tapi kita bisa, mendapatkan pelajaran itu dari apa yang pernah dilewati orang lain. Kayak misalnya kita lewat di sebuah jalan, di depan situ ada lubang, kemudian kita melihat ada orang lain yang jatuh di lubang itu. Kita nggak harus merasakan jatuh di lubang itu untuk menghindarinya kan. Ya semacam itulah yang saya maksudkan.
Ini seperti sebuah perkenalan ya, kayak, sebenarnya professional experience saya di bidang apa. Saya bekerja sebagai engineer, bukan HR ya teman-teman, mohon maaf yang salah menebak. Saya bekerja sebagai engineer di salah satu oil field service company, eee, yang perusahaannya ada di banyak negara di dunia, salah satunya ada di Indonesia. Saya pertama kali bekerja itu ditempatkan di Balikpapan, di, field kerjanya itu mostly di Mahakam, tapi saya juga pernah ke, eee, di saya juga pernah di field Duri, pernah di Cepu, dan sebagainya, tapi base saya di Balikpapan. Kemudian saya dipindahkan ke Jakarta dan sekarang saya, eee, juga bukan di Balikpapan lagi, saya sudah tinggal di dekat Jakarta. Kemudian, berapa lama ya work experience saya itu hampir 6 tahun sebagai, engineer dari field job sampai kemudian sales, kemudian ya dipromosikan di bidang yang lain, saya mungkin akan membuat konten tentang itu mungkin ya nanti berkembang, saya belum tahu sih. Karena kayak ya udah lihat dulu perkembangannya channel ini seperti apa, apakah kira-kira akan berkembang ke arah, career progression, experience seperti itu atau lebih ke arah tutorial apa, saya nggak tahu juga. Makanya mau tes-tes dulu kan. Kalau makanya saya buat video ini. Ini semacam perkenalan yang, ya, apa sih sebenarnya yang diharapkan orang, apa sih sebenarnya yang dicari orang, apa sih video yang banyak dilihat orang, kan saya belum tahu karena usia channel saya ini baru sebulan dan, kita akan lihat nantinya mungkin dalam 3 bulan gitu akan kelihatan ya mana video yang sebenarnya banyak diminati, mana yang tidak, mana yang mendapatkan sambutan positif dan sebagainya. Tapi kalau, karir experience saya di situ, kemudian, latar belakang pendidikan saya juga engineering, nanti mungkin akan saya bahas karena jurusan saya termasuk hal yang langka di Indonesia, begitu. Ya, tentang oil field, itu sangat menarik sebenarnya sebuah tema yang bisa dikembangkan sendiri, mungkin bisa jadi satu channel sendiri. Mungkin nanti akan saya bikin ya, untuk oil field, karena itu sangat menarik ya teman-teman, bekerja di sebuah tempat yang antah barantah yang, mungkin sinyal susah, kemudian kita jauh dari mana-mana dan bagaimana apa sih belum lagi, pada suatu fakta bahwa saya ini adalah seorang perempuan yang bekerja di harsh environment seperti itu, bagaimana saya dealing with it dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang, sangat menarik untuk dibicarakan dan dibuat konten. Mungkin walaupun nggak ada video karena memang tidak diperkenankan membawa video ke tempat kerja seperti itu. Saya berada di field itu sekitar 3 tahun ya teman-teman, bukan sampai sekarang karena sekarang saya sudah berkeluarga dan, lebih mengurus anak, saya nggak bekerja di field lagi. Cuman ketika banyaklah experience, pengalaman yang pengen saya bagi yang mungkin orang bertanya-tanya, kayak apa sih orang kerja di oil field itu, terus, jurusan apa aja sih yang dicari, atau bagaimana kehidupan di rig, di kapal, dan sebagainya, dan bagaimana kalau perempuan bekerja di situ, apakah ada perempuan yang lain? Bagaimana dengan segala sesuatunya, kehidupannya, berapa lama, dan sebagainya, itu adalah sesuatu yang menarik karena, tidak semua orang, melewatinya dan itu adalah sebuah pengalaman yang, like a lifetime experience ya, kayak mungkin nggak akan terulang lagi dan tidak ingin mengulang itu lagi karena, pengorbanannya sangat besar. Untuk melakukan itu semua. Mungkin yang banyak diketahui orang adalah,
bahwa, enak ya kerja di oil field, begini begini begitu. Tapi ya sebenarnya pengorbanannya besar juga karena, eee, s salah satu anggota keluarga saya, yaitu suami saya juga dari oil field dan, rasa-rasanya itu kami ya, saya dan suami itu sudah rasanya kapok untuk bekerja di field lagi, di lokasi lagi dan itu adalah, jalan yang dipilih, tapi ada orang yang sampai pensiun pun masih bekerja di field dan, jauh dari keluarga dan sebagainya dan itu adalah sebuah pilihan hidup, menurut saya itu pilihan hidup masing-masing aja. Tapi kalau teman-teman nanti misalnya mau tahu dan sebagainya, itu adalah, ide yang sangat bagus untuk diceritakan. Walaupun mungkin tidak dengan video, tapi dengan foto-foto aja. Pernah daftar di mana aja, sampai tahap apa aja. Saya sebenarnya, eee, yang saya punya WordPress itu saya sudah tuliskan di situ dan view-nya banyak loh teman-teman, kayak, puluhan ribu, ratusan ribu gitu yang membaca tulisan saya tentang itu. Saya tidak akan, spill the details banget karena itu seperti privacy ya. Kita, seperti mendaftarnya, di mana aja, yang secara detail pada kapan 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 dan sampai tahap apa. Cuman, at a glance kayak gini aja, saya, yang pernah rekrutmen yang pernah saya ikuti itu ada dari zaman fresh graduate itu ada Total, INP, kemudian ada Mandiri, kemudian Mitsubishi, itu yang berprogres ya, yang nggak ada progresnya adalah Astra, itu saya nggak pernah dipanggil. Kemudian kalau yang Mitsubishi, Mandiri, Total, kalau Mandiri itu sampai offering tapi saya tidak ambil karena, itu pilihan saya untuk tidak bekerja di perbankan, tapi saya ikut sampai offering, sampai terakhir. Kemudian, Mitsubishi ya sampai offering juga. Terus Exxon Mobil, itu salah satu yang menjadi referensi saya dalam membuat, eee, konten psikotes ini karena Exxon Mobil itu panjang banget rekrutmennya dan, sangat lengkap. Teman-teman bisa baca di WordPress saya, nanti kapan-kapan saya akan bikin juga konten tentang Exxon sendiri. Dan, Schlumberger of course. Kemudian ketika sudah bekerja pun, saya ikut banyak rekrutmen. Ketika sudah bekerja pun saya ikut banyak rekrutmen, ya nggak tahu sebagai tujuan apa ya, waktu itu mungkin kayak window shopping aja, mencari apa ya, kesempatan yang lain mungkin waktu itu saya ingin bekerja sebagai orang, kantoran lagi, tapi ya akhirnya enggak juga kan, enggak saya ambil karena apa yang saya dapatkan di tempat saya kerja dulu itu sudah, lumayan bagus dan dibandingkan dengan yang lain itu bagus. Kemudian oh iya yang saya udah pernah bekerja tapi ikut rekrutnya adalah Unilever, tapi saya tidak lanjutkan rekrutmennya. Kemudian ada BPKH, BPKH itu baru-baru, itu 2021. CPNS ikut beberapa kali, saya ikut 3 kali, actually 3 kali. Yang pertama itu gagal SKD-nya, yang kedua gagal di administrasinya, baru deh yang ketiga. Kemudian, apa ya, ada lagi Hilti. Terus, kalau yang nggak dipanggil tuh banyak juga, itu yang saya sebutkan tadi itu yang berprogres sampai final interview gitu, Pertamina juga. Pertamina, saya nanti akan buat satu, playlist khusus untuk psikotes Pertamina. Karena, eee, itu satu banyak orang pengen masuk Pertamina, tentu saja. Kemudian, eee, apa namanya, materi tesnya juga menarik. Itu ada fakta integritasnya ya by the way, seperti SKD dan sebagainya ada fakta integritasnya, tapi kalau kita nggak spill langsung, nggak merilis record tesnya juga itu kan tidak masalah. Saya hanya akan mengambil
seperti apa sih materi-materi tesnya, bagaimana cara mengerjakannya, kemudian membahas soal soal Pertamina itu bagus sekali dan banyak. Saya punya materinya, nanti kapan-kapan akan saya buat. Oke, kenapa sekarang alasan membuat YouTube ya? Kenapa sih bikin YouTube? Ya nggak apa-apa, emang kenapa? Nggak, saya ingin cuman pengen berpindah dari apa yang menulis kan itu enak dan saya juga masih seneng nulis ya, karena itu tuh kayak releasing something. Kalau misalnya kadang saya dalam keadaan emosi yang tidak menentu dan kayak seperti marah atau jengkel, itu bisa dirilis dengan menulis kalau bagi saya sendiri. Healing by writing gitu. Tapi kenapa bikin, vlog, YouTube, kalau, tentu dari segi, mmm, banyak sekali cerita dan motivasi tentang orang membuat YouTube untuk alasan untuk, masa depan finansial itu iya, itu oke, tidak tidak disangkal, tapi bukan ke situ arahnya. Arahnya adalah ini sesuatu yang mudah dicari dan sekarang zamannya itu orang kayak ngelihat video, di, HP. Apa ya, saya itu melihat YouTube ini sekarang kayak user friendly dan setiap orang itu cari apa-apa tuh, di YouTube gitu kan. Terus ya saya ingin menjangkau lebih banyak orang, terus, kalau banyak kayak bisa dikembangkan gitu loh. Misalnya awalnya saya berbicara tentang apa, kemudian channel-nya akan berkembang ke arah mana, itu sesuatu yang sangat bagus menurut saya dan, bisa menjadi pekerjaan saya di waktu-waktu luang. Maksudnya saya juga mungkin tidak seserius orang yang memang mengelola YouTube dengan serius sekali, tapi, dari waktu-waktu luang saya yang tadinya saya pakai untuk scrolling medsos agak tidak jelas, sekarang menjadi creating something in social media. Kalau yang tadinya, saya itu merasa, eee, sangat terlalu menjadi konsumen di sosmed gitu. Kemudian kalau, berkembang menjadi orang yang membuat dan memproduksi sesuatu itu menurut saya, jauh lebih bermanfaat ya buat diri saya sendiri, buat anak-anak saya nanti, buat hari depan. Even, ngobrol ngalor ngidul nggak jelas begini itu tetap aja ada manfaatnya menurut saya ya. Karena, saya nggak ini ya, nggak expect video saya yang ini akan ditonton oleh banyak orang, bukan seperti itu. Ini seperti saya berbicara dengan diri saya sendiri atau mungkin orang lain kebetulan menonton bahwa, eee, ini tuh, semacam ya itu, journaling dalam bentuk video dan, menurut saya ini adalah hal yang bagus untuk dilakukan dari per-YouTube-an ini ya. Sebenarnya, saya nggak tahu sih kalau ada platform digital yang lain banyak ya, kayak Instagram saya sebenarnya aktif banget nih. Sebagai konsumen Instagram, bikin story-story nggak jelas. Aduh, itu menurut saya kurang bagus, kecuali ya orang yang memang profesional dan dia ada personal branding tersendiri atau membuat, sebagai media untuk memasarkan produknya dan sebagainya itu bagus. Tapi kalau saya sendiri dari yang kemarin-kemarin saya lakukan itu tidak begitu bermanfaat ya buat diri saya, waktu saya, keluarga saya dan sebagainya. Tapi kalau saya berpikir dengan beralih melakukan sesuatu yang produktif itu adalah tetap hal yang baik untuk dilakukan. Nah, kalau misalnya teman-teman, bilang, "Oh ya videonya tuh masih kayak gini nih, nggak bagus nih, kurang tepat di sini nih, harusnya begini, harusnya begitu." Ya memang, dan ya yang seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa saya ini saya baru memulai dan tentu saja sesuatu yang dimulai di awal itu ya,
kayak anak belajar jalan lah, nggak langsung lari kan, tapi, berguling dulu, terus kepalanya bisa tegak, terus bisa duduk sendiri, terus merayap, seperti itu. Mungkin saya tuh masih dalam tahap merayap nih, bahkan belum merangkak, apalagi berjalan. Masih jauh sekali dibandingkan teman-teman yang sudah lebih expert dalam, channel YouTube-nya, apalagi yang sudah monet. Saya masih jauh sekali dari segi isi konten, bahkan kualitas teknis itu masih jauh. Bahkan, kalau teman-teman tahu apa sih alat yang saya gunakan, saya ini pakai mikrofon yang kenapa saya pegang, karena kalau dipakai nggak begitu jelas nggak begitu jelas. Jadi, ya nggak apa-apa, yang penting mulai dulu, nanti kalau ada rezeki lagi saya akan beli mikrofon yang lebih proper untuk ditaruh di sini dan sebagainya. Terus, aduh belakangnya nih tembok coret-coretan, ya memang seperti itu adanya. Semoga nanti ketika sudah lebih berkembang saya punya ruangan tersendiri untuk merekam dan dengan pencahayaan yang lebih bagus, dengan kamera yang lebih bagus. Saat ini saya masih menggunakan kamera handphone biasa, handphone yang saya pakai sehari-hari, handphone yang saya pakai untuk semua operasional yang lain. Jadi kalau saya lagi ngerekam kayak gini tiba-tiba ada yang nelpon, atau apa, ya saya stop dulu. Semoga nanti ada kamera yang, profesional, kemudian dipakein tripod yang bagus, terus ada ring light-nya. Nah, sekarang saya belum pakai itu semua, saya masih pakai lampu kamar biasa dan duduk di sebelah jendela berharap supaya lebih terang dan wajahnya lebih kelihatan. Apakah kelihatan jelas? Kalau dibuka jendelanya nanti kalau tetangganya lewat, "Ih, ngapain tuh ya?" Lagi ngomong-ngomong sendiri. Terus juga karena, eee, apa, saya adalah ibu yang memiliki 3 anak kecil. Saya hanya bisa merekam seperti ini, membuat video seperti ini ketika mereka tidur siang, tidak mungkin di lain waktu itu. Jadi kalau video saya panjangnya 30 menit, berarti mereka tidur siang 30 menit. Kalau sejam, berarti mereka tidur siang sejam. Belum lagi mengeditnya, jadi masih banyak sekali kekurangannya teman-teman. Tapi itu tadi yang saya bilang, saya ini memulai, saya ini baru saja memulai dan masih merangkak gitu. Jadi curhat ya, iya nggak apa-apa. Anyway, no one will see this video. Terus apa ya, next-nya mau ngomongin apa ya, saya ingin loh sebenarnya bikin konten soal TWK, tes wawasan kebangsaan, karena, kalau di YouTube tuh banyak sekali ya, TIU intelijensi umum itu banyak sekali, tapi kalau TWK, materi TWK yang proper, yang enak dipahami di YouTube itu menurut saya ketika saya belajar soal CPNS itu masih belum begitu banyak dan saya belum begitu menemukan. Jadi kayak pengen bikin itu selain, yang psikotes Pertamina tadi, karena itu butuh, kerja yang lebih serius kayak ya dari kemarin juga serius sih, tapi ini kayak lebih menuliskan kembali soalnya, kemudian menjawab dengan baik, baru menjelaskan kan. Itu masih, kerja-kerja yang masih banyak, tapi itu adalah hal yang bagus karena kalau menurut saya itu bisa bermanfaat buat orang lain dan semoga ditemukan videonya. Terus kalau ngevlog itu saya pengen sih sebenarnya, cuman nggak tahu gimana. Kayak misalnya ke mall atau jalan keluarga gitu saya pegang HP gitu kali ya. Mungkin sih nanti, mungkin membuat channel yang lain supaya channel yang ini memang lebih khusus untuk pembelajaran. Terus, mungkin kalau, TIU ya nggak apa-apa juga membuat konten-konten seperti itu, karena tetap aja itu bermanfaat untuk banyak orang, untuk yang mencarinya. Kemudian kalau kayak yang tentang mom and baby itu mungkin juga sih nantinya dilihat dulu karena saya tuh merasa sebagai seorang ibu juga masih ibu yang sangat belajar walaupun anaknya banyak tapi tetap aja
masih ibu yang sangat-sangat banyak belajar. Banyak sekali harus belajar, terutama dari orang-orang yang lebih expert, dari orang-orang yang lebih punya ilmunya tentang parenting, tentang mengurus anak, tentang mengurus rumah, karena saya itu kayak, ya seadanya aja gitu loh. Jadi ibu, saya berbuat apa yang menurut saya baik, menurut saya dan suami saya itu baik untuk anak-anak kami, eee, ya ya seperti itulah kayak memilih sekolah, memilih bagaimana sih di rumah kalau membatasi gadgetnya itu kayak apa, dan itu adalah hal yang susah ya teman-teman, terutama saya itu saya di rumah tuh nggak ada yang bantu, maksudnya tidak ada rewangnya, tidak ada ART, jadi melakukan semua itu sendirian ketika suami saya bekerja. Itu adalah sebuah tantangan tersendiri dan mungkin bagus juga ya buat di-share, di lain kesempatan. Jadi buat teman-teman yang sampai ke video ini gimana? Boleh di komen ya. Kira-kira perlu nggak sih saya membuat konten yang tentang ibu dan anak, mom and baby, atau tentang anak-anak saya? Saya sih belum berpikir untuk ke situ ya. Saya ingin channel YouTube saya lebih ke knowledge sharing. Oh ya, tentang knowledge sharing ini ya. Saya itu punya pendirian atau bukan pendirian ya, pemikiran seperti ini bahwa setiap orang itu punya pengetahuan tentang sesuatu, baik tentang sesuatu yang sangat baik, dan orang lain juga punya. Mungkin ada kalanya pengetahuan-pengetahuan itu beririsan, ada kalanya tidak, dan banyak sekali. Jadi kayak yang kalau teman-teman suka dengar slogan, semua murid, semua guru itu ya, saya sangat sepakat karena setiap orang adalah murid dari Eee, ya universitas kehidupan lah ya bisa dibilang, dan juga guru buat orang lain. Bahkan seperti anak-anak sendiri, kayak anak-anak saya adalah murid saya karena mereka mereka saya adalah ibunya, saya mengajari mereka untuk seperti ini, seperti itu, untuk, eee, mengawali kehidupan, cara berbuat A, B, C secara baik dan benar, secara bersopan santun, cara menulis dan sebagainya. Tapi mereka juga guru buat saya. Anak-anak adalah juga guru untuk saya, kayak, tahu nggak sih, kayak ngerasa nggak sih kalau mereka itu, anak-anak kecil itu kayak, eee, sangat mudah memaafkan. Bahkan kayak habis saya marahin gitu, karena mereka melakukan kesalahan apa, 5 menit, nggak sampai 5 menit kemudian mereka datang, kemudian peluk, "Aku sayang ibu, aku cinta ibu, ya maafkan aku ibu." Itu kita sebagai orang dewasa tuh kayak gitu nggak sih? Apakah semudah itu? Jangan-jangan kita sebagai orang dewasa itu kayak untuk memaafkan saja kayak butuh waktu yang sangat lama gitu untuk memaafkan atau untuk meminta maaf, dan mereka kayak sesama siblings gitu ya, kakak adik, mereka marahan sampai nangis, semuanya rebutan mainan apa segala rupa yang heboh banget. Kemudian pada suatu waktu, itu langsung aduh sayang-sayangan, peluk-pelukan, terus ini bareng, makan bareng, apa semua. Apakah sebagai orang dewasa kalau kita marahan akan semudah itu? Atau jangan-jangan malah sangat lama waktu untuk memaafkan? Ya gitulah maksud saya, dan ya seperti hal-hal yang ada di YouTube misalnya, eee mungkin hal-hal yang kita anggap sepele, itu adalah pengetahuan yang sedang dicari oleh orang lain. Kayak misalnya, eee, kita menganggap sepele tumis kangkung gitu, tapi mungkin ada orang yang memang mencari resep tumis kangkung kayak apa ya, yang benar, yang pengen belajar tentang itu. Atau kalau saya pribadi, saya itu nggak bisa nanam-nanam, padahal asalnya dari gunung. Orang tuanya juga petani, tapi saya sendiri nggak pernah memiliki, pengetahuan atau experience juga di bidang tanam menanam. Jadi waktu itu pernah tuh, cabe harganya lagi mahal gitu, terus saya sama suami itu, langsung gotong royong, "Ayo kita nanam cabe," dan sebagainya di samping rumah nanam. Halah, gagal semuanya.
Terus kita cari tuh ya di YouTube, cara menanam cabai yang benar. Nah, itu mungkin bagi para petani yang memang sudah expert, bagi mereka itu kayak, itu adalah hal yang, sepele ya, cara menanam cabai yang benar. Tapi buat orang yang nggak tahu, misalnya kayak saya gini, itu adalah hal yang besar dan sangat bermanfaat. Nah, itulah sebenarnya konsepnya. Mungkin buat teman-teman yang sudah biasa psikotes atau apa ngeliat video saya, gini aja gitu. Tapi buat orang yang membutuhkan info dan pengetahuan tentang itu dan pengen melihat knowledge sharing dari orang lain, hal-hal yang kecil bagi orang lain seperti itu adalah hal yang besar bagi dia. Jadi menurut saya kalau, eee, sharing something itu tidak masalah, apapun itu tuh tidak masalah. Yang penting hal yang baik yang bisa diambil, karena orang kan biasanya ngelihat referensi bukan dari satu tempat aja ya, tapi dari video lain, dari tempat lain, dari bacaan yang lain, sebagainya, kayak gitu. Bahkan hal yang, apalagi ya hidroponik itu saya kayak dream banget pengen bikin perkebunan hidroponik sendiri, tapi kayak sudah nonton banyak video juga belum gerak-gerak. Tapi ya intinya itu, mungkin buat orang yang sudah sangat expert di bidang itu, bagian menyemai benih dan sebagainya itu adalah hal yang kecil, tapi bagi saya itu hal yang besar dan tidak ada salahnya untuk di-sharing. Itu, konsep dasar dari saya membuat YouTube. Oke teman-teman, sebenarnya saya pengen ngomong panjang lebar lagi, masih pengen ngobrol-ngobrol lagi, tapi kemudian ingat saya bilang tadi bahwa durasi video saya itu tergantung seberapa lama durasi tidur siang anak-anak saya. Jadi mereka sudah bangun, saya harus kembali on duty lagi sebagai seorang ibu yang siap siaga menemani anak-anak. Jadi, sampai di sini dulu video kali ini, ngobrol ngalor ngidulnya. Semoga bisa diambil manfaatnya, semoga teman-teman berkenan untuk stay di channel saya ini. Terima kasih banyak, terima kasih yang banyak 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 banget buat yang sudah subscribe. Semoga tidak menyesal subscribe channel ini. Terima kasih yang sudah menjadi teman-teman online dan saling membantu yang di komunitas dan sebagainya. Saya sangat berterima kasih dan tidak bisa membalas apa-apa. Semoga hanya Allah yang bisa membalas kebaikan teman-teman semua. Kemudian, ya kapan-kapan lagi kita akan ngobrol santai lagi seperti ini, semoga dengan durasi yang lebih lama, bisa 1 jam, 2 jam ngobrol, lumayan bisa nambah jam tayang. Enggak ya, maaf, bukan itu. Oke, apalagi ya? Yang belum subscribe, yang tiba-tiba entah dari mana nonton video nggak jelas ini sampai selesai, jangan lupa subscribe jika berkenan. Kemudian yang mau usul bikin ini dong, bikin video ini dong, atau apa, boleh. Silahkan tulis di kolom komentar. Yang mau memberikan masukan, "Kak, mikrofonnya nggak jelas nih, apa, oh kontennya nggak jelas nih Kak, ini nggak bener nih," kayak nggak apa-apa juga, terima kasih. Eee, Pastikan dengan bahasa yang santun dan baik. Ya udah gitu aja dulu teman-teman, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan kebermanfaatan yang banyak dalam hidup kita ini ya teman-teman. Terima kasih banyak. Selamat menjalani hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.